tahun yang baru, dan teks kita terambil dari Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Satu ayat saja. Ini menjadi kabar baik buat setiap kita. Kalau satu ayat biasanya khotbahnya panjang atau pendek, Bapak Ibu? Pendek dong ya. Ya, tapi karena saya tidak mau dibilang gak punya Roh Kudus, walaupun saya satu ayat, saya tetap khotbah panjang ya, Bapak Ibu ya. Ester pasal 4 ayat yang ke-16, Bapak Ibu, dan begini bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ternyata di Alkitab ada yang dinamakan dengan Susan, Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Bukan hanya sebuah lagu yang berbunyi apa, Bapak Ibu? Susan gitu ya. Kalau gede mau jadi apa? Bukan itu ya, Bapak Ibu. Ternyata ada Susan di dalam Alkitab, dan Bapak Ibu kalau pelajari, loh Pak, apa cuma muncul di Ester? Enggak. Ternyata di Nehemia 1 ayat 1 juga muncul. Lalu kemudian di dalam Daniel 8 ayat yang kedua juga muncul gitu ya. Dan di Ester itu muncul beberapa kali. Karena apa? Karena konteks Ester itu memang daerahnya adalah Persia, Bapak Ibu. Dan Persia ada sebuah daerah yang namanya Susan atau Susa, yang merupakan pusat pemerintahan pada waktu itu. Jadi cukup terkenal, Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya Bapak Ibu tidak bingung, karena nanti Bapak Ibu akan berpikir, loh ini kan Susan nama orang di Indonesia. Nah, ternyata di sana bukan namanya orang, tidak ada nama Susan di sana, Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Jadi tidak ada pertanyaan kalau gede mau jadi apa di sana, Bapak Ibu, cuma di Indonesia aja yang ada gitu ya. Terus kemudian kata-katanya begini, dan berpuasalah untuk aku ini siapa berarti? Ester ya, Bapak Ibu ya, biar kita paham terlebih dahulu. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku apa? Mati, biarlah aku mati. Itu yang diungkapkan oleh Ester di dalam pasal 4 ayat yang ke-16. Ester ada 10 pasal, dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ada beberapa keunikan di dalam kitab Ester. Nanti kita akan lihat satu saja. Tetapi pahami dulu ayat yang ke-16 dengan baik, dan saya akan memulai dengan sebuah ungkapan, Bapak Ibu, seperti kebiasaan saya. Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah hidup yang apa? Rizki. Ini rizki bukan dapat rezeki ya, Bapak Ibu, bukan ya. Itu beda, itu rezeki. Ini rizki. Rizki itu artinya penuh dengan apa? Resiko. Betul ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan resiko. Setiap tahun Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita dengar gitu, orang itu selalu berkata bahwa tahun depan itu tidak akan lebih apa, Bapak Ibu? Bukan lebih buruk, tetapi selalu dikatakan tidak akan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Dan itu bagi saya berarti gini, hidup kita itu semakin lama semakin beresiko. Hidup kita semakin lama semakin beresiko, bukan tidak beresiko, bukan semakin baik. Tapi janji firman Allah, hidup kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tetapi prediksi dunia justru ini, hidup kita itu semakin lama semakin beresiko, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan ketika saya melihat, saya simpulkan begini. Banyak orang itu kemudian berkaitan dengan hal ini mengatakan bahwa memasuki tahun 2026 banyak orang itu yang melangkah dengan hati yang waspada. Ini bagus ya Bapak Ibu ya. Bahasa Jawa mengatakan hidup kita itu harus eling lan waspodo. Betul ya Bapak Ibu ya, harus ingat dan selalu waspada, harus ingat dan selalu waspada. Tahun lalu kalau Bapak Ibu dan Saudara masih ingat khotbah saya, dan saya yakin jemaat ini pasti masih ingat gitu ya. Saya memberikan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Bagaimana sih sebenarnya kita menjalani tahun baru? Dan salah satu poinnya adalah eling dan waspada. Kita seharusnya tetap sadar, dan kita seharusnya tetap terus-menerus waspada di dalam menjalani kehidupan. Nah, saya tidak teruskan ya Bapak Ibu ya, karena itu sudah tahun lalu. Bapak Ibu pasti mengatakan yang lalu biarlah berlalu ya Bapak Ibu ya. Tapi di tahun 2026 Bapak Ibu perhatikan, melangkahnya dengan hati yang waspada. Resiko, karena resikonya semakin banyak, melangkahnya dengan hati yang waspada. Terus kemudian apa saja
waspadai. Ekonomi terasa rapuh, pekerjaan tidak lagi pasti gitu ya. Kita mendengar bahwa sebuah pabrik rokok ditutup, wah semua langsung, gimana nanti satu kota dan lain sebagainya gitu ya. Kita dengarnya seperti itu. Tapi saya sebenarnya mikirnya gini Bapak Ibu, nggak usah mikir besar-besar, cukup mikir kita aja ya Bapak Ibu. Kalau terlalu besar nanti kita nggak kuat nyonggo Bapak Ibu ya. Tapi ini penting untuk kita lihat bersama-sama. Kesehatan bisa berubah dalam semalam. Kesehatan itu bisa berubah dalam semalam. Betul ya Bapak Ibu ya. Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu gitu ya, saya dengar khawatir dengan tensi dan lain sebagainya gitu ya. Kesehatan itu bisa cepat berubah gitu. Kesehatan bisa cepat berubah gitu ya. Walaupun cepat baik juga kalau Bapak Gembala ya. Terus dan relasi yang kita andalkan pun kadang tidak sekuat yang kita kira. Jadi orang itu berpikirnya ya Bapak Ibu, satu ekonomi. Orang itu mikirnya hari-hari ini kan masih berjalan, bisa berjalan gitu ya. Orang tidak khawatir dengan apa yang kita miliki, tetapi orang khawatir dengan besok masih bisa enggak, besok masih bisa enggak, besok masih bisa enggak. Karena apa? Karena semakin beresiko, semakin beresiko. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi orang itu kalau mau beli sekarang mikir-mikir. Beli sedikit karena apa? Memikirkan besok. Bapak Ibu, anak saya tanggal 31 kemarin beli HP gitu ya. Terus kemudian ketika kita masuk ke WTC, itu hampir semua orang itu berkata gini, beli sekarang naik kok, beli sekarang, Kak besok naik, tanggal 1 naik, harganya naik. Ini soalnya kondisi ekonomi itu sedang tidak menentu gitu. Jadi pasti naik, rem sudah naik, gini gitu ya. Saya kan nggak paham ya Bapak Ibu ya, saya cuma ngomong apa yang dimaksud dengan rem dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, pokoknya saya tahu maunya saya harga murah, dapat yang paling bagus kan gitu ya Bapak Ibu. Kita semua kan gitu ya. Yohanes yang memikirkan, oh remnya harus segini kok, ininya harus ini. Saya tidak. Pokoknya Mbak mana yang paling bagus yang harganya murah gitu. Kalau bisa kan di bawah standar. Itu kan kemauan kita semua kan ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Betul ya? Nah di tanggal 31 gitu ya, kemudian kami memutuskan memang untuk beli Bapak Ibu, untuk beli, ya wis beli. Dan ternyata memang tanggal 1-nya libur kan Bapak Ibu ya. Tanggal 2 tempat kami beli itu tiba-tiba WA saya dan dia mengatakan, Pak bersyukur ya kemarin sudah beli. Harganya sekarang itu naik dan naiknya itu sekitar 600.000 Bapak Ibu. Bukan kenaikan yang kecil kan ya. Bagi kita yang punya banyak uang mungkin cuma 600.000, tapi bagi saya, waduh 600.000 itu biaya SPP 1 bulan Bapak Ibu. Mikirnya langsung itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Orang bingung dengan ekonomi. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, relasi yang kita andalkan pun kadang tidak sekuat yang kita kira. Ngomong-ngomong tentang HP tadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa HP itu cukup berbahaya, betul ya? Dan salah satu yang dirusak adalah relasi. Betul ya Bapak Ibu? Saya tidak kasih contoh keluarga yang lain. Keluarga yang lain tidak mungkin melakukan hal yang sama. Tapi keluarga kami, ketika jalan-jalan ke mall, terus kemudian makan, yang dilakukan apa Bapak Ibu? Sambil menunggu makanan yang dilakukan apa? Pegang HP kan ya? Berarti bukan saya aja ya Bapak Ibu ya. Harusnya apa? Keluarga yang dilakukan apa? Ngobrol dong. Toh kami jarang ketemu gitu kan ya. Di rumah ya wis mereka sekolah sampai sore, istri saya pelayanan, saya yang di rumah sendirian gitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tapi itu kebiasaan dan itu membuktikan bahwa relasi yang kita andalkan kadang tidak sekuat yang kita kira. Sudah kita bisa kumpul bersama secara tubuh, tapi yang jadi pertanyaan secara emosional kita ini terikat tidak satu dengan yang lain. Nah kalau secara emosional kita tidak terikat, kita ini kuat tidak sebenarnya? Tidak menurut saya. Kalau ada sesuatu kita pasti gampang untuk konflik satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu konseling, wah hanya sedikit ya Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang paling penting itu adalah apa? Komunikator, bukan ya Bapak Ibu ya. Komunikasi yang paling penting itu. Nah kalau komunikasi semakin berkurang, ini keluarga loh Bapak Ibu ya, apalagi dengan orang lain Bapak Ibu. Berapa banyak kita melihat duduk sama-sama mau nunggu makanan tapi tidak ngobrol.
semua lihat HP masing-masing. Atau kalau mau main game terus sama-sama ngobrolnya lewat HP, kanan, kiri, lurus, awas kena pedang dan lain sebagainya. Itu yang dibicarakan di sana Bapak Ibu. Bukan membicarakan tentang sekolahnya, bukan membicarakan kita ini bersyukur ya kita bisa jadi teman. Enggak, perang terus di dalam HP-nya justru. Itu realita yang kita hadapi Bapak Ibu. Relasi semakin lama semakin rapuh, semakin lama semakin rapuh. Padahal orang mengatakan bahwa fondasi yang paling kuat itu seharusnya dimulai dari keluarga. Betul ya Bapak Ibu ya? Dimulai dari keluarga. Nah kalau keluarganya sudah kayak gitu, mana bisa keluarga kita menjadi keluarga cemara Bapak Ibu? Di sini cemaranya juga ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita cuma bisa jadi keluarga tomat, lombok, pendek itu Bapak Ibu ya. Gampang sekali untuk rapi, gampang sekali untuk roboh. Nah itu loh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Gak sekuat itu dan pada akhirnya hal itu membuat kita sadar satu hal, hidup kita semakin beresiko. Nah tidak usah berat-berat Bapak Ibu, hidup kita beresiko apa enggak? Mari kita lihat Bapak Ibu, kalau misalkan kita berangkat tidur, kita sadar enggak resikonya apa? Resikonya apa Bapak Ibu? Ngorok salah satunya ya, bukan ya. Resikonya apa? Kita pernah pikir enggak resikonya? Resikonya apa? Pagi enggak? Ada resikonya kan ya? Pagi enggak bangun. Kalau kita makan, resikonya tersedak, betul. Kalau kita minum, resikonya tersedak juga. Keselak minum itu sakit ya Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu saya keselak nanas Bapak Ibu. Dan itu sehari itu rasa nanas itu tidak hilang-hilang. Bagi saya cukup menyakitkan. Saya mengatakan sama nanas, saya tidak akan makan nanas lagi ya hari ini. Besok makan lagi ya Bapak Ibu ya. Hari ini aja, besok tetap makan nanas. Kalau tidak makan nanas seterusnya saya rugi Bapak Ibu ya. Apalagi kalau nanasnya gratis. Ada begitu banyak hal yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Hal-hal kecil yang sebenarnya membuat kita menyadari hidup kita sangat beresiko. Keluar dari rumah mengandung resiko tidak Bapak Ibu? Mengandung resiko. Anak saya yang laki-laki itu kalau naik motor Bapak Ibu ya, keluar rumah seenaknya sendiri. Nah di depan rumah saya itu ada tiang listrik Bapak Ibu. Tiang listrik itu. Jadi ada sela-sela antara jalan besar dan tiang listrik, dan orang itu lebih seneng gitu Bapak Ibu ya. Lebih seneng lewat yang kecil gitu loh daripada yang besar. Mesti diseliutno gitu. Lebih seneng gitu. Dan anak saya biasanya langsung keluar gitu. Wus gitu. Nggak lihat kanan kiri. Beberapa kali terjadi tubrukan di sana, tetapi pagi itu ketika anak saya berangkat sekolah, anak saya itu sempat dimarahi sama orang karena apa? Yaitu sudah telat terus keluar mau nyerempet orang Bapak Ibu. Hidup kita berisiko, hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Belum kalau kita ngomong tentang kerohanian, hidup kita yang sementara gitu dan lain sebagainya. Kita diperhadapkan dengan kematian yang sewaktu-waktu Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa hidup kita penuh dengan resiko. Nah Bapak Ibu, kalau hidup kita penuh dengan resiko, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar satu hal dari Ester. 1 tapi 4 ya Bapak Ibu ya. Di tengah ketidakpastian itu Ester mengajarkan kepada kita bagaimana memasuki masa paling berisiko dengan apa? Dengan iman teguh. Jadi kalau hidup kita penuh dengan resiko, menjalaninya kata Ester bukan dengan pikiran kita, tetapi menjalaninya dengan iman yang teguh. Dari 1 ayat saja Ester kita bisa belajar 4 langkah rohani yang bisa menguatkan kita menghadapi tahun baru. Kita sudah sering kali mendengar, tetapi sekali lagi mari kita belajar bersama supaya hidup kita bukan hanya sekedar bertumbuh, berakar sudah, bertumbuh sudah, tetapi mari kita terus-menerus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan bersama-sama? Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang pertama seperti saya katakan tadi, kitab ini adalah sebuah kitab yang unik. Kenapa unik? Karena dalam kitab ini apa Bapak Ibu? Nama Tuhan itu tidak pernah disebut. Secara akademis para teolog melihat ini sebagai cara penulis menekankan bahwa Tuhan bekerja secara tersembunyi melalui keputusan manusia. Ester menyadarkan kita yang pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Kalau kita punya keputusan, yang menjadi pertanyaan adalah keputusan itu keputusan kita atau keputusannya Tuhan? Dan kuncinya nanti kita akan lihat bersama-sama lewat 4 hal ini. Tapi yang pertama kita disadarkan bahwa di dalam keputusan itu seharusnya ada keputusannya Tuhan, bukan hanya sekedar keputusan kita pribadi. Kita ini kan seringkali kalau memutuskan kan seenak kita sendiri ya. Dan kita merasa yang paling benar. Dan Esther mengajarkan kepada kita, belum tentu keputusan itu benar. Betul ya saudara? Kita seringkali memutuskan dengan semena-mena. Yang terakhir terus kita ngomong sama Tuhan, loh Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Padahal awalnya kita tidak pernah tanya sama Tuhan. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Itu Tuhan ya saudara. Apalagi kalau dengan orang lain. Dan kita minta pendapat orang lain dan pendapatnya salah. Wah, hancur orang itu pasti hancur Bapak Ibu. Kamu itu ya nggak bisa dipercaya ini. Lihat ini apa yang kamu putuskan gitu. Terus tak andal-andalkan gitu ya. Seringkali itu kita menyalahkan. Padahal sebenarnya kita salah di dalam mengambil keputusan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu kita pilih unik karena apa? Karena tidak ada nama Tuhan di sana. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja lewat keputusan-keputusan yang diambil oleh kita manusia. Ada 2 kitab yang tidak pernah menyebutkan nama Tuhan. Yang pertama adalah Esther dan yang kedua adalah Kidung Agung. Esther ada 10 pasal, Kidung Agung ada 8 pasal. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan saya yang sudah sekolah sampai S3, maka baca sendiri ya Bapak Ibu. Percaya ya Bapak Ibu ya. Daripada baca 10 sama 8 pasal itu kan lebih menderita. Pak percaya aja Pak ya. Di dalam Kidung Agung orang beranggapan, loh Pak ada di dalam pasal 8 ayat yang ke-6. Tapi itu sebenarnya bukan nyala apinya Tuhan, tetapi sebenarnya nyala api yang sangat besar dan orang berpikir seperti kekuatan Tuhan. Maka ditambahkan kata Tuhan di sana, sahil ayat gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, nyala apinya itu sangat kuat dan itu merujuk kepada cinta, Kapan-kapan kita bahas tentang Kidung Agung gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mari kita lihat langkah pertama. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan resiko? Yang pertama adalah melibatkan Tuhan sebelum melangkah. Tadi saya katakan bahwa kita sering kali memutuskan seenak kita sendiri. Dan terakhir kita mempertanyakan keputusan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini yang terjadi? Maka kalau kita belajar dari Esther di dalam hidup yang berisiko, kita ini melibatkan Tuhan bukan sesudah, tetapi kita melibatkan Tuhan sebelum kita melangkah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini jadi besar ya. Bapak Ibu klise, namun tetap yang terutama, bahkan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus melibatkan Tuhan, bukan didasari dengan kenekatan. Kenapa saya katakan klise? Kita mungkin kalau mendengar kata melibatkan Tuhan, Pak, saya tahun baru sudah 11 kali. Ini masuk hari yang ke-11. Sudah 11 kali mendengar bahwa tahun baru itu kita harus melibatkan Tuhan. Dan itu sebabnya saya katakan dengan bahasa yang klise. Saya pakai kata klise karena apa? Karena kita sering kali ya Bapak Ibu mendengar banyak kata. Terus akhirnya kita merasa, karena terlalu sering mendengar kata itu menjadi tidak bermakna buat kita. Contohnya Bapak Ibu, kita sering mendengar anugerah. Ujian hari ini dari awal sampai akhir mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu yang paling besar di dalam kehidupan kita. Betul ya? Tetapi secara tidak sadar, saya tanya Bapak Ibu, kita pernah tidak memikirkan sampai dengan hari yang ke-11 ini betapa besarnya si anugerah Tuhan? Kita cuma menyanyikan anugerah, kita sadar bahwa Allah beranugerah, tetapi apakah hati kita tersentuh ketika kita berkata anugerah Tuhan sungguh besar? Belum tentu. Dan itu membuat saya mengungkapkan kata klise. Ada banyak kata yang seringkali kita dengar dan pada akhirnya membuat kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Loh Pak, maknanya tetap sama. Tapi sikap kita itu loh Bapak Ibu, karena kata itu sudah sering kali kita dengar.
jadi kabur dan jadi tidak seberarti ketika kita pertama kali mendengar. Itu sama saja ketika saya menasihati anak saya, terus anak saya berkata gini, itu pas yang mau ngomong apa, bosen pak gitu. Misalkan sampai gitu Bapak Ibu ya, saya kembalikan anak saya ke perut saya. Balik. Berkata bahwa bunda anak saya tetap mendengar gitu ya. Tapi kan kita seringkali mendengar anak-anak, pak bosen, nasihatnya itu aja. Nah terus kamu mau nasihat yang apa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melibatkan Tuhan. Tahun ini, tahun 2026, Allah tetap berkata yang sama. Karena memang tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Menjalani tahun, menjalani hari, dan menjalani detik itu loh Bapak Ibu, tanpa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, sebelah rumah saya sedang dibangun gitu ya. Terus kemudian saya tiap hari itu kasih mereka kopi, kasih mereka snack gitu ya. Dan tukang-tukang itu jadi baik. Salah satu bercandaan yang terakhir ini terus-menerus disampaikan tukang itu, ada satu yang kemampuan akademisnya itu kecil loh Pak ya. Terus kemudian dia tiba-tiba itu ngomong gini, saya tak ngomong Dio ya Bapak, bukan. Kemampuan akademisnya itu di bawah rata-rata. Terus kemudian temannya tanya, kamu ini tak pintar gitu ya, kata-katamu itu kok kata-kata seenaknya sendiri. Dalam hati kan saya ngomong, kalau misalkan pintar ya dia nggak jadi kuli gitu ya, dia akan jadi direktur dan lain sebagainya. Itu yang muncul di dalam pikiran kita. Dan dia jawabnya itu di luar nalar saya Bapak. Dia ngomong gini, saya ini pintar cuma beberapa detik gitu. Terus temannya ngomong lagi, dan terus yang lainnya, ya aku bodoh yang lainnya. Beberapa detik pintar, yang lain itu bodoh. Bapak Ibu bisa paham nggak ya? Kenapa tiba-tiba muncul? Dan saya mengatakan, kamu itu pintar banget, saya bilang gitu. Bisa memunculkan sebuah ungkapan yang saya sama sekali tidak terpikir. Kita pernah belajar nggak, ikan itu ya daya ingatnya itu cuma sekitar 5-9 detik Bapak Ibu. Dan dia cuma beberapa detik. Saya cuma mengatakan kepada dia, berarti kamu kalah pintar ya sama ikan gitu ya. Ikan 5 detik, kamu beberapa detik itu menurut saya cuma 1, 2, 3. Nggak apa-apa, yang penting aku pernah sadar gitu, katanya dia. Nggak lupa terus gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tukang-tukang itu kalau guyon ya, saya di kamar sambil persiapan gitu dengan mereka ngomong gojol-gojolokan gitu. Jadi hiburan tersendiri Bapak Ibu. Pernah lihat Sri Mulet Bapak Ibu? Nah, mirip-mirip itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita kembali ya Bapak Ibu ya. Klise Bapak Ibu. Ada banyak kata di dalam kekristenan yang sering kali kita dengar dan pada akhirnya membuat kita kehilangan maknanya. Kita tidak bisa berjalan sedetik pun tanpa melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Tidak. Mazmur 139 ayat yang ke-16 di dalam bahasa Inggris dikatakan gini, you have written in your book everything I will do. Jadi sebenarnya setiap langkah itu ya, step by step, itu kita perlu melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita itu penuh dengan risiko. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Esther. Respon pertama yang dilakukan ketika Esther menghadapi masalah yang besar di Persia, dia harus menghadapi ancaman genosida. Genosida tahu ya Bapak Ibu ya? Genosida itu kalau misalkan kita lihat hama, terus kemudian kita mau semprot, itu semprotnya dengan apa Bapak Ibu? Itu iya. Ini genosida, ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Genosida itu apa? Genosida itu pemusnahan sebuah bangsa. Makanya di ayat yang ke-16 tadi perlu ditekankan bangsa Yahudi. Dan ada orang lain yang namanya adalah Haman yang hendak memusnahkan seluruh orang Yahudi. Dan pada waktu itu Esther diangkat sebagai ratu, menggantikan siapa Bapak Ibu? Wati, bukan ya, Wasti namanya gitu ya. Kalau Wati itu Indonesia. Wasti turun lalu digantikan dengan Esther. Orang tidak tahu dia orang Yahudi, tetapi raja sangat cinta dengan Esther lalu kemudian mengambil dia sebagai ratu. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Bapak Ibu, ketika ada masalah yang sangat besar, Esther sadar resikonya sangat besar.
Di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan, Mordekai berkata kepada Esther, Esther, jangan kira ketika kamu ada di istana maka kamu akan lepas dari hukuman kalau memang genosida itu terjadi. Itu yang dikatakan oleh Haman. Dan itu menyadarkan Esther, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa dia bagian dari umat Allah. Dia perlu untuk apa? Menjadi bagian dalam penggenapan rencana Allah. Tetapi respon pertama ketika masalah besar itu datang, dan resikonya juga sangat besar, adalah yang dilakukan oleh Esther, berpuasa. Beberapa terjemahan lain menggunakan kata berdoa, dan berdoa itu berarti tefilah, yang artinya adalah bukan sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Pak, seperti apa sih berdoa dengan sungguh-sungguh? Saya cuma mau mengatakan satu, bukan lip service, tetapi doa itu sungguh-sungguh berasal dari dasar hati kita yang paling dalam. Connect gitu loh Bapak Ibu, hati dan pikiran itu connect. Hati, pikiran, mulut itu connect. Kita seringkali cuma pikiran sama mulut Bapak Ibu ya, hatinya tidak connect. Dan tefilah itu berarti doa yang sungguh-sungguh. Tetapi beberapa terjemahan lain menggunakan kata berpuasa. Kenapa digunakan kata berpuasa Bapak Ibu? Kenapa Esther memilih berpuasa? Karena berpuasa itu berarti ini Bapak Ibu, berasal dari kata Ibrani sumu. Ada yang mengatakan sum gitu ya, bukan sumuk ya Bapak Ibu ya, bukan. Sumuk itu juga menimbulkan keresahan buat kita Bapak Ibu. Tapi berpuasa itu berarti gini Bapak Ibu. Yang pertama berarti menenangkan diri. Yang kedua berarti mematikan ego. Dan yang ketiga menyelaraskan hati dengan Tuhan. Bapak Ibu, kata melibatkan Tuhan itu bukan sekedar kata yang biasa. 2026 ini kita disadarkan sekali lagi, libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena apa? Di dalam melibatkan Tuhan itu ada berdoa, di dalam melibatkan Tuhan itu ada berpuasa. Dan ini dua-duanya penting, karena puasa dan doa itu berarti kita menenangkan diri. Bapak Ibu, orang yang cepat menyelesaikan masalah itu orang yang tenang atau orang yang gerusa-gerusu? Yang gerusa-gerusu semakin banyak masalah atau sedikit masalah? Semakin banyak masalah. Punya utang 5.000, kalau pikirannya pinjol Bapak Ibu, tetap gak bisa bayar. Wah, bisa jadi 1 miliar Bapak Ibu. Pikiran pendek. Kemarin teman saya sengaja dikeraskan gitu Bapak Ibu, dilihat iklan terus dikeraskan. Wah, dapat ini dari isi cash gitu ya, isi cash 50 juta. Terus kemudian saya iseng-iseng tanya, lo kok bisa muncul iklan di HP-mu isi cash? Kok tahu tiba-tiba muncul? Dan saya nyeletuk sama dia, ya karena kamu sering utang. Kalau enggak utang, kamu pasti tidak dapat iklan gitu. Betul gitu nggak sih? Nah, saya belajar dari anak saya, Pak, internet itu ada yang dinamakan dengan algoritma, betul ya, algoritma. Saya banyak belajar dari Pak Yohanes itu, sering kali algoritma, yang artinya apa? Yang sering kali kita buka itu yang akan dimunculkan buat kita gitu ya. Semakin sering gitu ya, kayaknya internet itu bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Anak saya yang laki-laki itu sering gitu, Pak, ketika saya mikirin kopi, kenapa internet itu tiba-tiba muncul kopi? Ya gak mungkin lah, pasti kamu ketik kopi dan lain sebagainya, lalu kemudian memunculkan algoritma gitu ya Pak Yohanes ya. Kira-kira cara kerjanya gitu ya. Pak Yugo yang main pas saja bisa tahu kan? Tetap berhubungan dengan internet. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menenangkan diri, mematikan ego, menyelaraskan hati Tuhan. Saya langsung ingat ketika Yesus hendak menjalani Via Dolorosa, ketika dia harus bergumul di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tefilah dengan sungguh-sungguh. Kenapa yang dilakukan Yesus berdoa? Karena ini Bapak Ibu, Yesus menenangkan diri itu yang pertama. Dia tahu cobaannya sangat besar. Sekalipun dia Allah, dia memahami bahwa ini melebihi kekuatanku secara manusia. Maka hal pertama yang dilakukan Yesus adalah menenangkan diri.
Yang kedua, dia mematikan egonya. Sekalipun ada kata-kata di doanya apa? Tuhan, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dia berusaha mematikan egonya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan itu dilakukan lewat doa yang disampaikan Yesus kepada Allah. Dan yang ketiga yang dilakukan Yesus apa? Setelah kata apa tadi Bapak Ibu? Saya seperti ikan Bapak Ibu, 5 detik lupa Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dari Yesus kita belajar tefillah dan sungguh itu ada di sana Bapak Ibu. Yesus melakukan apa? Dia menenangkan diri, dia mematikan ego, dan dia menyelaraskan hatinya dengan hati Tuhan. Bapak Ibu, melibatkan Tuhan bukan hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Enggak. Tetapi kita belajar dengan keunikan Esther, kita disadarkan bahwa Esther itu menyelaraskan hati dengan hatinya Tuhan. Itu poin yang paling penting di dalam melibatkan Tuhan. Bukan sekedar meminta Tuhan untuk ikut serta dengan kita. Tidak, ada peran yang harus kita lakukan. Kita harus menenangkan diri, kita harus mematikan ego kita, dan kita perlu menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Bukan cuma nekat Bapak Ibu, tetapi kita perlu terus menyelaraskan Tuhan. Apa makanya saya katakan melibatkan Tuhan? Bukan melibatkan Tuhan saja, tetapi sebelum melakukan. Jangan cuma menyalahkan Tuhan di akhir, tetapi mulai dari awal dengan Tuhan. Bapak Ibu, baru 11 hari dan saya dan Bapak Ibu disadarkan. Ini juga bukan untuk saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya disadarkan untuk apa? Mematikan ego dan menyelaraskan hati dengan hatinya Tuhan. Esther yang pertama dilakukan, dia berpuasa. Respon pertama yang dilakukan adalah Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Meminta sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, doa 1 menit itu sebelum keputusan penting, lebih kuat dari 1000 alasan yang kita pikirkan. Maka mari kita libatkan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Awal tahun itu bukan soal apa rencana saya, tetapi menurut saya siapa yang saya libatkan dalam hidup saya, Tuhan atau diri sendiri. Mari jalani hidup kita mulai tahun ini dengan konsep yang benar tentang melibatkan Tuhan. Kita seringkali jalan sendiri, tetapi mari kita sadar kita memerlukan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan sekadar melibatkan Tuhan, tetapi menjalani hidup yang penuh dengan resiko. Kita perlu melibatkan komunitas, bukan berjuang sendirian. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingat, di bulan November yang lalu saya menyampaikan sebuah firman Tuhan di sini. Kan saya di sini setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sudah mengatakan bosan Pak, gak ada yang lain, sudah lambaikan bendera putih kan ya. Nah kita tuh Pak Yohanes menghubungi saya. Masih ingat Bapak Ibu November yang lalu? November yang lalu kita belajar tentang sebuah poin yang sangat penting, tertanam di dalam gereja lokal. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita mesti tertanam di dalam gereja. Dan saya menjelaskan tentang pentingnya komunitas. Bapak Ibu, kalau yang pertama Esther melibatkan Tuhan, yang kedua, ini unsur yang juga penting, melibatkan komunitas, bukan sekedar berjuang sendirian. Kalau tadi kata berpuasa yang penting, yang kedua kita lihat, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi gitu ya. Terus kemudian aku serta dayang-dayangku akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, yang kedua saya mau mengatakan, iman itu tidak dirancang untuk dijalani sendirian. Kita memerlukan komunitas. Di ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa kita Esther mengumpulkan orang-orang, lalu kemudian juga semua dayang-dayangnya. Di dalam kisah 2 ayat yang ke-42 yang kita bahas November lalu, tertanam itu penting karena apa? Karena di dalamnya kita bisa bertekun, proskarterio, yang artinya mengabdikan diri untuk beberapa hal tertentu. Yang artinya kita tekun di dalam apa? Tekun di dalam pengajaran firman Tuhan, dan tekun di dalam persekutuan. 2 hal penting yang disampaikan
melalui jemaat mula-mula Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, kalau kita belajar, ketika Yesus ada di Kapernaum, lalu kemudian ada begitu banyak orang yang datang gitu kan. Yesus di mana itu kan selalu ada banyak orang yang datang. Lalu kemudian ada salah satu orang yang sakit tumbuh. Terus Bapak Ibu kalau ingat ceritanya, ada 4 temannya gitu ya. Ada 4 temannya yang memutuskan untuk membawa orang ini kepada Yesus. Karena sudah ada begitu banyak orang, tidak bisa sampai kepada Yesus, yang dilakukan apa? Betul, mereka jebol atap rumahnya, lalu kemudian diturunkan dengan tikar. Yang menarik Bapak Ibu, di ayat yang kelima, Yesus itu berkata ini, karena Yesus melihat iman orang lumpuh. Enggak, dikatakan begini, karena Yesus melihat iman mereka. Berarti paling tidak Yesus lihat ada 5 orang yang beriman, 4 orang yang membantu, 1 orang yang lumpuh. Dan pada akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan dan Bapak Ibu, sembuh. Orang lumpuh itu pada akhirnya sembuh. Besar imanmu, kata Yesus. Bapak Ibu, itu salah satu pentingnya komunitas. Iman itu dirancang untuk bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah kamu di dalam menanggung beban. Kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab dulu, koinonia, diakonia, dan marturia. Karena itu harus tertanam di gereja lokal. Dan gereja lokal itu bukan GPPS. GPPS itu apa Bapak Ibu? Bukan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya ya Bapak Ibu. Selamat datang nanti. Saya bisa kena penalti. Tapi GPPS itu Gereja Putar-Putar Surabaya. Kita mesti tertanam di sebuah gereja lokal. Saya menanamkan diri di sebuah gereja lokal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya menerima semua keadaan yang ada di dalam gereja lokal itu. Saya baru saja ketemu salah satu teman gitu Bapak Ibu ya, dari Jakarta, terus kemudian dia di sekolah online sekolah Alkitab di luar negeri. Dan yang mengejutkan saya, dia mengatakan gini, tidak perlu gereja-gerejaan lagi, yang penting diri kita saleh. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi yang kita hadapi di sekitar kita itu seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, kita pernah nggak berpikir yang sama? Kenapa aku harus pergi ke gereja? Makanya di November yang lalu saya menyampaikan tentang tertanam di gereja lokal. Pada akhirnya itu membuat kita punya fondasi yang kuat di dalam firman Allah. Dan tentu saja gereja lokal yang kita tempati adalah gereja yang memang suka dengan pengajaran, mengajarkan pengajaran yang benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedua, menghindarkan kita dari penyesatan, memungkinkan kita untuk melayani, kita menerima berkat dari persekutuan. Bapak Ibu, kita punya tugas dan tanggung jawab, dan untuk itu kita mesti tertanam di sebuah gereja lokal. Di November lalu saya mengatakan saya salut dengan gereja ini gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu bertahan di gereja yang sama. Tidak banyak orang yang dikhotbahi 1 jam, minggu depannya tetap mau datang Bapak Ibu. Tidak banyak. Tetapi Bapak Ibu bertahan gitu ya. Sampai akhir zaman Bapak Ibu ya. Sampai akhir zaman. Kenapa? Kita menyadari pengajaran itu penting. Dan untuk bertumbuh kita perlu firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu firman Tuhan yang diajarkan secara terus menerus. Bapak Ibu, kita belajar gereja adalah tempat komunitas yang benar, tempat komunitas yang benar. Tahun baru sering terasa berat, maka jangan isolasi iman. Bukan kita tok yang punya iman, kita perlu menggabungkan iman kita dengan iman yang lain, dan itu paling bagus ketika kita bergereja. Temukan teman rohani, kelompok doa, atau komunitas yang saling menopang. 1 Korintus 15 mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini khusus untuk Pak Yugo ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena di dalam pertemuan ibadah itu ada apa? Menasihati
menasihati, menopang, menguatkan gitu ya. Kalau kita salah loh Bapak Ibu, ada yang mengingatkan Bapak Ibu. Tidak terus-menerus di dalam kesalahan. Dan di dalam Kisah 2 ayat 41-47, hal pertama yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak sombong, tetapi mereka tetap meyakini bahwa yang paling penting adalah firman Tuhan, yang paling penting adalah persekutuan, yang paling penting adalah terus-menerus kumpul, berbagi satu dengan yang lain. Itu yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka di dalam Ester, respon kedua yang kita lihat adalah Ester setelah berpuasa melibatkan Tuhan. Dia melibatkan komunitasnya. Dia sadar, aku tidak mampu sendiri. Karena itu satu dengan yang lain, saling menopang. Itu penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sangat penting. Yang ketiga Bapak Ibu, dari Ester kita belajar, kita perlu memahami tujuan Allah, bukan sekedar kenyamanan pribadi. Langkah yang ketiga adalah pahami tujuan Allah. Libatkan Tuhan, libatkan komunitas, pahami tujuan Allah. Dan tujuan Allah itu selalu berkaitan bukan dengan kenyamanan pribadi. Bapak Ibu, di ayat yang ke-16 dikatakan begini, aku akan masuk menghadap raja sekalipun apa? Itu melanggar hukum. Dia berkata, pergilah, kumpulkanlah, berpuasalah, aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan setelah melakukan semua itu, maka yang ketiga langkah yang dilakukan Ester adalah dia masuk menghadap raja. Baru melangkah yang selanjutnya Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang terutama. Di bagian kedua saya menuliskan begini, ini bukan hanya soal Ester yang menolong bangsanya, melainkan Ester yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah yang besar. Resiko Bapak Ibu adalah pintu yang Tuhan pakai untuk membuka rencana. Bayangkan kalau misalkan Ester dipilih menjadi ratu, lalu nggak ada kehidupan yang beresiko. Oh, Ester santai-santai saja, wis lah aku ratu. Tetapi ternyata dari Ester kita belajar bahwa Wasti yang turun, Ester yang naik, bukan untuk kepentingan Ester. Ester yang kemudian dipelihara oleh Mordekai ternyata punya sebuah tujuan yang besar, dan tujuan itu bukan tujuan pribadi, bukan tujuannya Mordekai, tapi tujuan siapa Bapak Ibu? Tujuannya Allah. Hari ini kita disadarkan kalau hidup kita penuh resiko. Kita disadarkan bukan untuk kita saja, tetapi Allah sedang punya rencana buat kita. Amin. Maka ketika resiko itu datang di tahun 2026, 2027, 2028, mari kita sadar, siapa tahu ada rencana Tuhan di dalam hidup saya. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga di sana dikatakan gini, ketika Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu kemudian mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya tanya kepada Yesus, Guru, siapa yang salah? Orang tuanya atau orang ini? Jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus, bukan orang tuanya, bukan dia. Jawabannya apa? Melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Bapak Ibu, kita pernah merenungkan hal ini ya? Kalau kita hubungkan dengan poin yang ketiga, maka sebenarnya seluruh hidup kita itu bukan milik kita, tetapi seluruh hidup kita sebenarnya untuk menggenapi rencananya Allah. Jadi hati-hati menggunakan hidup kita. Gunakan dosa terus. Loh, rencananya Allah dosa? Enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dia ingin kita menjadi alat kemuliaan. Ester ditempatkan dengan sebuah tujuan. Makanya di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, kamu juga tidak akan terlepas, kata Mordekai. Jangan merasa kamu ratu dan kamu bisa bebas. Enggak. Dan di ayat yang ke-14 yang menarik, Mordekai berkata kepada Ester ini, siapa tahu Allah menempatkan engkau sebagai ratu sekarang ini untuk menggenapi masa-masa ini. Bapak Ibu, tujuan hidup kita bukan berfokus pada diri kita sendiri, melainkan kehendak Allah. Hidup kita untuk memuliakan Allah.
hidup kita untuk memuliakan Allah. Posisi Esther sebagai ratu. Terus kemudian kita mesti serupa dan segambar dengan Allah. Saya tidak jelaskan hal ini Bapak Ibu ya, karena sudah sering kali dibahas di gereja ini. Hidup kita memang untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita melangkah di tahun 2026? Ini poin yang paling penting. Yang lain penting, ini cukup penting. Percaya Tuhan yang pegang endingnya. Bapak Ibu, kita seringkali menjalani kehidupan tanpa sadar bahwa sebenarnya endingnya adalah miliknya Tuhan. Kita seringkali mengkhawatirkan hidup kita nanti seperti apa dan lain sebagainya secara manusia. Kita lupa bahwa sebenarnya kontrol itu ada di tangannya Tuhan, bukan tangan kita. Tadi saya katakan selangkah pun gitu Bapak Ibu, sedetik pun. Alkitab berkata rambut yang jatuh itu Tuhan tahu. Satu Bapak Ibu, sampai Tuhan dia menggendong kita di dalam Yesaya pasal yang ke-46. Dia terus melangkah bersama dengan kita. Kalau dia terus melangkah, rambut jatuh, maka adakah satu aspek di dalam kehidupan kita yang kita ini lepas dari Allah? Tidak ada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka dari itu Esther mengingatkan kita, percaya kepadanya bahwa endingnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Di bagian akhir ayat yang ke-16 dikatakan, jika aku binasa, biarlah aku binasa. Esther tahu kalau melanggar undang-undang raja, dia bisa saja datang dan raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka saat itu juga dia akan menerima hukuman mati. Dia tahu posisi itu, tetapi dia percaya pada endingnya. Ya wis, nah aku mati ya mati. Tapi semua sudah aku lakukan, melibatkan Tuhan, melibatkan komunitas. Tahu tujuan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketaatan itu seringkali membuat tidak nyaman. Betul ya Bapak Ibu? Siapa yang taat terus nyaman? Nggak ada Bapak Ibu. Kita ini seringkali maunya menyenangkan diri kita. Doa pagi itu sebenarnya taat ya Bapak Ibu ya. Tapi nyaman nggak? Enggak. Kita lebih pilih hal yang menyenangkan kita untuk kita lakukan. Nggak nyaman Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan seringkali kita ini jadi Kristen yang transaksional. Kita punya konsep yang keliru. Kita taat kalau diberkati Tuhan. Kita taat kalau Tuhan memberikan hal-hal yang baik untuk kita. Padahal sebenarnya ketaatan itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-41, peristiwa Yesus berjalan di atas air. Murid-murid itu dipaksa supaya mereka berlayar. Dan ketika mereka berlayar, mereka bukan menikmati ikan yang banyak. Mereka menikmati apa? Badai kehidupan. Padahal itu yang menyuruh Yesus. Bapak Ibu, kita disadarkan bahwa sebenarnya ketaatan kita bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Aku taat supaya aku nanti masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Anugerah itu besar buat kita. Dan anugerah pertama yang kita terima adalah keselamatan. Tidak perlu ditambahkan dengan apapun Bapak Ibu. Pak Kepala sudah sering kali menjelaskan. Yang kedua, kenapa orang seringkali tidak paham bahwa taat itu sekalipun tidak nyaman? Karena orang tidak paham dengan firman Allah. Kita seringkali berpikir bahwa ikut Tuhan itu berarti diberkati. Padahal Filipi 1 ayat yang ke-29 berkata apa? Kita ini bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalimat jika aku binasa, biarlah aku binasa. Dan menurut saya ini bukan hanya kalimat pasrah apalagi menyerah, melainkan apa? Sebuah deklarasi iman. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa kita perlu menjalani tahun 2026 dengan iman yang teguh. Di dalam bahasa Ibrani, jika aku binasa itu dituliskan dengan abati, yang artinya adalah sebuah repetisi untuk menandakan ketegasan dan keberanian. Repetisi itu apa? Pengulangan. Dan di dalam Alkitab kita seringkali menemukan hal-hal yang diulang, dan itu berarti hal yang sangat penting. Esther sedang berkata begini, aku akan taat apapun hasilnya. Terus kemudian Esther berkata, Tuhan tetap pegang
Bapak Ibu, Esther menyadarkan kita tahun 2026 ada banyak hal yang tidak pasti, tetapi ada satu kepastian yang diberikan kepada kita. Tuhan berkata, aku pegang endingnya. Dan ketika Tuhan berkata aku pegang endingnya, yang jadi pertanyaan, apa yang perlu kita khawatirkan? Kuncinya apa? Libatkan Tuhan, libatkan komunitas, dan tahu apa yang menjadi tujuan. Maka endingnya kita akan bersama-sama dengan Allah di tempat yang seharusnya. Kita tidak memasuki tahun 2026 dengan jaminan tanpa badai, kita yakin, tapi kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang memegang hidup Esther juga memegang hidup kita hari ini. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang tidak berubah, Tuhan memegang endingnya, kontrolnya, kedaulatannya itu menjadi pegangan utama kita di dalam menjalani hidup kita hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, sampai nanti kita menyongsong Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu, sekali lagi selamat tahun baru, dan mari kita berjalan seperti Esther berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini, firman yang mengingatkan kami